Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam hari ini kita bertemu kembali ya. Insyaallah kita masih diberikan kesempatan ya sebulan sekali untuk mengkaji pembahasan agama ya. Ya di antara pembahasan yang dekat dengan keseharian kita, yaitu pembahasan fikih. Tidak terasa ya berarti udah sebulan ya. Sebulan yang lalu kita bahas perihal wudu ya. Di antara syarat wudu ya, kemudian juga sudah berlalu berkaitan dengan hal-hal atau ya syarat sah atau rukun juga ya, kita sudah bahas ya. Ya kita tahu bahwa bagian-bagian yang wajib itu tercakup dalam surat Al-Maidah ya, di ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum. Jadi basuh muka ya, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kemarin kita sudah bahas. Jadi makanya dari situ keluar beberapa fardu ya. Yang pertama adalah basuh wajah, sebagaimana tadi firman Allah tadi ya, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum. Suara yang kedengaran betul? Barusan sampai ini Ustaz. Ya. Buat saya gimana? Ya. Dengar kurang. Kurang jelas. Ya, kita coba ya. Mungkin speakernya kali ya. Ya. Jadi kemarin kita bahas tentang fardu wudu ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang sunnah wudu ya, sunnah wudu yang biasanya mungkin sering kita lakukan. Ya, jadi kalau di kitabnya di halaman 30 ya. Jadi di antara sunnah-sunnah wudu yang pertama adalah tasmiyah, yaitu baca bismillah. Jadi termasuk sunnah ya, tidak fardu. Jadi la wudu'a liman lam yuzkar ya, liman lam yadhkurismallahi alaihi ya, jadi tidak sempurna wudu seseorang. Jadi dikatakan la wudu'a, maksudnya adalah tidak sempurna wudu seseorang liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang dia tidak membaca atau menyebut nama Allah. Jadi ini dihukumi sunnah ya, dihukumi sunnah. Tapi ya tidak sayang ya jika dilewatkan ya, sayang jika tidak kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua bersiwak ya, sampai-sampai laula an asyqa ala ummati ya, kalau seandainya bersiwak itu tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka niscaya aku akan perintahkan, untuk bersiwak. Tapi ya pada akhirnya enggak ya, tidak diwajibkan. Ya, ma'akulli wudu ya laula. Jadi penghalangnya itu ya, Rasul tahu bahwa kalau bersiwak itu sampai wajib, setiap wudu harus bersiwak. Wah, itu lumayan ya effortnya. Makanya di sini tidak sampai derajat wajib ya, karena Nabi sendiri memang menyampaikan seandainya tidak memberatkan umatku, karena di balik hikmahnya ya bersiwak setiap wudu ya, itu akan menjadi hal yang memberatkan ya bagi umat. Tapi hal tersebut dianjurkan ya. Jadi hal tersebut dianjurkan.
Nah, kemudian itu biasa yang kita lakukan kan? Ya kadang kita kalau lagi luang mungkin kita akan bersiwak juga ya. Ya kadang kalau lagi misalnya subuh ya. Ya tapi di beberapa kondisi ya kadang juga kita berat ya lakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya, di antara sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Biasanya kita kan bismillah ya, kemudian kita cuci telapak tangan. Kenapa di antara hikmahnya? Karena dulu itu kan ketika di zaman dulu ketika wudu itu dia akan, mungkin sekarang juga ya, dia akan masukkan tangannya ke bejana. Jadi kalau kondisi awal tangannya belum bersih, itu maka nanti pembahasan beberapa bulan yang lalu ya, ketika airnya tidak sampai 2 kulah ya, kemudian ternyata di tangan kita ini ada najis ya, maka status airnya jadi tidak bisa digunakan untuk wudu. Makanya disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan ya. Kalau sekarang kan sudah lewat keran ya, jadi mengalir ya. Tinggal ya kalau bisa tuh torennya itu yang lebih dari 2 kulah ya, kalau bisa. Nah, kemudian yang keempat ya, berkumur ya. Ini termasuk sunnah ya. Karena bukan fardu. Fardu hanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Jadi cuman muka, tangan ya, kemudian kepala dan kaki ya. Kumur tidak masuk fardu tapi masuk sunnah. Dan istinsyak, famadma wastanthar ya. Lalu dia berkumur ya, kata beliau diriwayatkan wastanthar, dan dia keluarkan dari hidung. Jadi caranya dia hirup sedikit ya dari air yang ketika dia gunakan untuk berkumur. Jadi memasukkannya tuh bareng ya, berbarengan dengan berkumur, sebagiannya masuk ke hidung kemudian dia keluarkan ya. Bahkan istinsyak ini yang memasukkan air ke dalam hidung itu diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Jadi beda dengan ya sebenarnya disatukan lah ya. Ketika berkumur itu sebagiannya masuk ya, di hidung. Ya, kemudian ya diantara sunnah yang lain dalam pembahasan wudu itu adalah menggosok ya lengan. Jadi benar-benar digosok bagian lengan yang kita basuh ya. Kemudian menyelang-nyelingi jenggot. Karena idza tawaddaa yadluku dhira'i. Itu tadi ya. Dalil diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu benar-benar menggosokkan ya di bagian kedua lengan beliau. Kemudian di riwayat yang lain ya, dalam hadis di riwayat Imam Abu Daud ya, beliau bersabda atau diriwayatkan bahwasanya beliau kana yadkhulul ma ya yudkhilul ma tahta hanakihi fa khallala maka dia menyelang-nyelingi ya lihyatahu ya, dia menyelang-nyelangi membersihkan ya dengan sungguh-sungguh jenggotnya beliau. Itu termasuk sunnah ya. Itu dilakukan bisa ketika membasuh muka ya. Dia sambil basuh muka kemudian dia menyelang-nyelingi jenggotnya. Ya, kemudian selanjutnya diantara sunnah wudu adalah perbuatan Nabi ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Berarti kalau muttafaqun alaih ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya kana yuhibbut tayamuna fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya, jadi Nabi itu paling suka yuhibbut tayamun. Hal-hal yang kanan itu didahulukan ya. Dalam hal pakai sendal ya. Yang pakai sendal kita juga didahulukan untuk disunahkan untuk memakai yang kanan dulu ya. Kemudian nyisir ya, bagian kanan dulu ya, wa tuhurihi dan bersuci ya, dan bersuci.
Makanya hadis ini umum ya, dia bisa masuk di pembahasan wudu ya, dan juga pembahasan mandi ya. Maka sebaiknya disunahkan ya untuk mendahulukan bagian kanannya. Wa fi sya'ni kulli, dan seluruh perkara-perkara yang baik ya tentunya ya. Hal-hal yang memang hal-hal urusan-urusan beliau yang baik. Jadi kecualikan perkara-perkara yang memang ada dalil lain ya. Misalnya masuk kamar mandi ya dia kaki kiri, ya, keluar masjid ya kaki kiri ya. Itu berbeda. Jadi mendahulukan anggota kanan, kemudian baru yang sebelah kiri. Kecuali mungkin telinga ya. Telinga itu disekalikan ya ketika bersamaan dengan membasuh kepala. Ya, kemudian selanjutnya di antara sunnah yang bisa dilakukan adalah membasuh 3 kali. Ini enggak wajib, ini tidak wajib ya. Kalau 1 kali pun tidak apa-apa, ijza, cukup ya. Karena yang wajibnya itu sekali, Adapun basuhan kedua atau usapan kedua, ketiga, maka itu sunnah. Ya, maka itu sunnah. Dan terakhir ya, ketika selesai ya disunahkan untuk membaca ya doa setelah wudu ya. Dan ini pahalanya sangat besar ya. Lebih-lebih nanti dilanjutkan ya dengan salat sunnah wudu ya, sebagian keadaan. Nah, kata Nabi, "Ma minkum ahadun", hadis diriwayatkan oleh Muslim ya, "Ma minkum ahadun", tidaklah seorang di antara kalian yatawaddau, dia wudu, wa yusbighul wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia berkata atau berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu di sebagian riwayat hanya sampai situ. Ini kan mudah, ini kan hanya syahadat. Illa futihat lahu abwab, kecuali dia akan dibukakan pintunya ya, abwabul jannah, akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga ats-tsamaniyah ya, yang ada 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia bisa pilih masuk dari pintu yang mana saja. Ya, ini aneh ya jika misalnya nanti ada seorang yang enggak masuk surga ya, padahal setiap harinya dia 5 kali wudu ya, minimal ya. Kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu mungkin sambil belum keluar dari tempat wudu juga udah selesai kan. Nah, kadang kita ya makanya memang perlu persiapan ya, kadang bisa dilakukan di rumah ya. Ya kadang ya kondisi-kondisi yang kalau tidak terburu-buru ya, maka insya Allah ini salah satu sunnah yang jangan sampai terlewat ya. Nah, ada tambahan dari riwayat Imam At-Tirmidzi yang biasanya kita baca juga kadang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawwabin, ya, dari golongan orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, dan jadikanlah aku orang-orang yang ya mutatahhirin. Ya, bahkan kalau golongan Ansor ya di Madinah itu terkenal ya, mereka itu ya minal mutatahhirin, karena mungkin budayanya ya di Madinah itu orang-orang Ansor itu memang suka bersuci ya, suka istinja ya, istijmar ya. Makanya dikatakan ya mereka itu ya dari orang-orang yang mutatahhirin, suka istilahnya bersih lah, suka bertaharah. Ya, selesai sunnah-sunnah wudu, dan ini biasanya kita melakukannya. Cuman yang biasanya luput itu kadang ketika kondisi, makanya kita belajar fikih itu ketika kondisinya serba terbatas. Maka ingat aja tadi di Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, muka itu muka wajib. Ya, kemudian wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan ya sampai siku. Ya, wamsahu biruusikum, kepala itu dibasuh bukan digosel, diusap, ya, wa arjulakum, dan kaki. Nah, 4 ini nggak boleh enggak, ini harus kita perhatikan. Sisanya itu penyempurna ya, penyempurna ya, meskipun tidak sampai wajib ya, merupakan fardu wudu ya, tapi kalau kita ada kesempatan maka kita sempurnakan ya. Ya, kadang-kala basuhan pertama ternyata nggak sempurna gitu kan. Ya, makanya terbayar dengan basuhan kedua, ketiga. Jadi kita yakin bahwa minimal 4 fardu wudu itu benar ya. Karena kalau 4 itu terlewat ya atau tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya masuk, selesai tadi pembahasan tentang sunnah wudu ya, kita masuk ke pembatal ya. Ya, di antara pembatal dari pembatal wudu kita yang sudah kita sama-sama ketahui, yaitu adalah ya keluar ya dari 2 jalan, depan atau belakang. Jadi keluarnya ini bisa itu sesuatu yang umum ya, seperti memang BAK atau BAB atau madhi ya, atau darah istihadhah ya, misalnya kalau perempuan ya, mau sedikit atau banyak ya, baik itu yang sifatnya gas, cair atau padat ya. Kadang ada mungkin orang dia keluarkan dari tempat buang air kecilnya itu kristal ya, kan ada begitu kan ya. Nah, itu batal wudunya ya. Jadi kan nggak keluar air seni misalnya, tapi keluarnya batu-batu gula ya, kayak gitu ya, maka batal ya, wudunya batal. Karena intinya itu keluar sesuatu dari dua jalan ya. Ya, jadi statusnya jadi berhadas ya. Jadi hadas itu adalah satu keadaan ya, di mana ya dia terjadi pada dirinya itu pembatal wudu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, keluarnya najis ya. Jadi kalau kalau mani dia suci. Cuman dia bukan batal wudu, dia pasti wajib mandi ya, lebih dari wudu ya. Cuman statusnya dia suci. Nah, itu lebih umum yang poin pertama. Nah, yang kedua ini keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain. Ya, kadang ada, kalau yang najis kan air seni ya, kemudian kotoran manusia atau tinja ya, atau yang selain keduanya ya, misalnya darah ya, keluar darah, kemudian muntah ya. Nah, ini cakupannya kalau banyak ya, jadi kalau sedikit ya, misalnya kita ada luka kecil gitu ya, ma'fu itu diampuni ya. Jadi kalau darah ya tadi, kasus darah atau muntah ya, dia ini secara ya dia itu memang banyak ya, diutamakan wudu ya, diutamakan kita memperbarui wudu ya, untuk kehati-hatian ya, karena sebenarnya di sebagian pendapat itu tidak membatalkan ya, meskipun banyak ya. Jadi kalau sedikit ya, ma'fu ya, ini ijma ya, ma'fu ya, ijma. Yang diperselisihkan itu kalau banyak ya. Ya, kadang banyak. Kalau misalnya terus-menerus keluar ya. Kadang kan ada orang yang mungkin sakitnya itu adalah misalnya di tempat BAB-nya itu misalnya keluar darah ya. Apa itu nama penyakitnya ya? Anda lupa tuh ya. Hah? Ya, semodel begitu, atau yang
apa tuh bahasa medisnya yang ada semacam bolongan gitu ya, mungkin dari apa namanya ya, karena ya jadi dari sebelahnya itu jadi ada lubang lagi gitu kan, wallahu alam. Ya, Anda lupa itu. Nah, ya kayak begitu yang kan tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dihindarkan. Ya. Ya kalau di ini fikih muyasar ini kan dia mazhab Hambali ya, dia mazhab Hambali dia lebih longgar, ya lebih longgar. Kalau di mazhab Syafi'i susah, ya. Mazhab Syafi'i itu susah. Jadi kalau misalnya katakanlah kita punya luka kan diperban gitu kan, misalnya tangan diperban. Ntar wudunya gimana? Ya harus diusap. Cuman status wudunya itu hanya untuk apa namanya membolehkan dia wudu. Ya sebenarnya itu tetap hitungannya nggak sah gitu kan. Maksudnya maka syarat di mazhab mereka tuh syaratnya berat. Kalau kita kan ya apa namanya di fikih muyassar ini lebih longgar lah. Ya, karena udah tahu ya ada misalnya ada luka atau misalnya yang nggak boleh terkena air. Ya maksudnya kalau terkena air itu dia akan apa namanya sulit lah atau akan tambah parah sakitnya. Maka boleh tayamum. Ya meskipun depannya ada air, cuman kalau kena air itu dia akan ngedrop dan bahkan akan membahayakan dirinya, maka boleh. Kalau di mazhab Syafi'i ya boleh tapi tetap hitungannya belum sah belum sempurna ya wudunya. Makanya kalau di fikih muyassar ini lebih mudah. Kemudian yang ketiga hilang atau tertutup akalnya. Ini dengan beberapa cara, misalnya tidur, terpingsan atau apa namanya gila gitu ya. Dia hilang apa namanya ingatannya. Ini sebenarnya lebih kepada ketika orang tersebut tidak sadar ya atau dia akalnya tertutup misalnya tidur, karena kita nggak ada yang tahu ketika seorang itu dalam kondisi demikian apakah terjadi hal-hal yang di atas kayak tadi keluar angin ya kan nggak sadar atau keluar apa namanya tadi ya sebagian kotoran dari tubuhnya sedangkan dia tidak sadar ya makanya la walakin min ghaitin wa baulin wa naum ya. Jadi tidur itu juga membuat batal wudunya ya. Ya. Di sini di beberapa pembahasan fikih biasanya dirinci dan suka ada pertanyaan ketika tidurnya itu dalam posisi yang tidak sampai nyenyak ya. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i itu dia kunciannya itu adalah duduknya itu geser apa enggak. Jadi kalau tidurnya itu masih begini ya, jadi seolah posisi pinggul itu kayak pasak ya. Kalau dia bergeser, kalau misalnya dia sampai begini gitu ya, jadi si bagian pinggul kita nih dua-duanya enggak serata lagi dengan ini. Mau gimana pun tidurnya enggak, dia bilang saya masih dengar suara-suara ya, masih dengerin khotib berkhutbah. Tapi kalau udah geser, dia harus wudu. Mau gimana pun tidak ya, enggak bisa. Ini kan memang masyhur ya riwayatnya. Ketika para sahabat itu pada maghrib ya mereka itu duduk-duduk ya menunggu waktu isya ya. Kemudian setelah isya masuk ya mereka nggak wudu padahal mereka tidur ya, dalam riwayat itu seperti itu. Di situ dirinci ya di sebagian pembahasan ya selama dia tidak bergeser atau dalam tidur yang ringan ya, jadi tidak sampai nyenyak. Dan yang tahu biasanya kita nih yang kadang orang lain nggak bisa menilai ya, tidak bisa menilai. Tapi ini terjadi waktu itu di sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tertimpa kantuk ya ketika menunggu sholat isya, kemudian pas bangun langsung tidak wudu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Ya, kalau di sini simpel itu ya, kalau di mazhab Syafi'i penjelasannya ya itu posisi duduk ya. Karena posisi duduk itu dianggap menjadi pasak bahwa orang itu sadar apa enggak ya. Sadar atau enggak.
Sampai kalau di kitab-kitab mereka itu dijelaskan kalau misalnya ada orang dia, dan ini kita wajib ngasih tahu ya, maksudnya kadang orang misalkan ya, beberapa kapan ya, sebulan yang lalu apa ya, Anda di safar kedua lagi khutbah Jumat gitu, ada kayak apa bapak-bapak di depan tuh ngejengkang, bener ngejengkang sampai begitu kan. Nah bener-bener hampir terbalik dianya ke orang ke saf kedua itu lagi khutbah. Ya pas apa namanya innama ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal, ya terus sampai wala dzikrullahi akbar, dia iqamah. Ini harus diingetin. Ya akhirnya tapi dia sadar, dia wudu ya. Karena kalau lanjut mau di saya bilang tidur nggak nyenyak tapi udah posisinya udah berubah, maksudnya posisinya nggak tegak lagi, maka batal. Ya, jadi langsung ambil air wudu. Soalnya kalau kita diemin, apalagi kita tahu, Pak, kayaknya wudunya batal ya, gitu kita kasih tahu ya, supaya sayang dia sholat percuma jadinya ya, sholat Jumat. Ya, Allahu a'lam. Kemudian yang keempat ya, di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan manusia ya tanpa pembatas. Ini hadis ya dari Busrah binti Sofwan ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man massa itu nyentuh, farjahu falyatawaddo, menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu ya. Ya di sini hadisnya umum ya, jadi menyentuh kemaluannya ya. Jadi bahkan kalau di sini nggak begitu dirinci ya. Kalau di mazhab yang lain itu mungkin ya ada kasus ya unik gitu misal. Jadi seorang itu lagi sholat, kemudian anaknya ini lari-lari, anaknya dia umur 2 tahun 3 tahun gitu ya. Habis buang air kecil dia lari-lari, nggak biasa anak-anak nggak pakai celana, kena aja kita ya, kena aja ya. Misalnya dengan kemaluan anak kecil ini batal ya, batal. Ya, ini juga senada di mazhab Hambali ya, di fikih Muhayyasar juga memang menyentuh kemaluan manusia itu tanpa pembatas ya, tanpa membatas langsung ya. Langsung itu batal. Ya di antara hal yang yang tidak ada di sini ya. Jadi sebenarnya yang membatalkan itu di bagian sini nih, di bagian telapak. Jadi ngakalinnya itu kalau yang ini enggak, bagian punggung itu enggak, bagian punggung enggak. Wallahu alam ya, wallahu alam. Ya baik. Jadi hadisnya sama ya. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud ya, di hadis dari Abu Ayyub dari Ummu Habibah itu juga sama ya. Ya, silakan. Tubuh kita. Ya. Ya, itu termasuk dari ikhtilaf ya. Bagian dari ikhtilaf. Sebentar saya buka dulu ya. Jadi ya. Ya, jadi hadis yang dipakai itu adalah tadi ya, hadis dari keluar lagi. Tadi dari Ummu Habibah, kemudian hadis dari Abu Hurairah,
Bisrah binti Safwan tadi ya. Ya, man massa dzakarahu ya, fala yusalli hatta yatawaddaa. Ini memang lafaznya umum ya, menggunakan massa ya, massa. Kemudian ini hadis sahih ya. Kemudian wa yatawadda min masjid zakari. Ini di riwayat yang lain ya. Jadi kalau yang tadi ya hadis yang Bisrah binti Safwan, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Barang siapa menyentuh kemaluannya, ini berarti kan menyentuh kemaluan sendiri, Itu di hadis Bisrah binti Safwan. Ya, dengan telapak tangan ya. Kemudian dari riwayat An-Nasa'i itu lafaznya begini, wa yutawaddau min masi az-zakar. Maka berwudu jika menyentuh kemaluan. Enggak ngomong kemaluan siapa, umum ya. Maka ini ya hadis riwayat Nasa'i ini dia mencakup diri sendiri sama orang lain ya, orang lain. Nah, yang yang senada tadi di riwayat Ummu Habibah, man massa farjahu ya, beda ya. Kalau tadi kan man massa zakarahu ya. Zakar itu lebih ke laki-laki ya kan. Jadi riwayat Ummu Habibah, man massa farjahu ya, umum. Siapa orang yang menyentuh farjahu, kemaluannya, falyatawaddaa. Nah, ini hadis mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi hadis satu dia menyentuh kemaluan sendiri tapi bahasanya zakar. Hadis dari riwayat Imam An-Nasa'i itu enggak disebut kemaluan siapa, dia apa orang lain ya. Tapi pokoknya berwudu ya. Kemudian man massa farjahu falyatawadda ya. Siapa yang menyentuh kemaluan ya, makanya hendaknya dia berwudu ya. Jadi baik laki atau perempuan. Nah, itu yang dipakai ya, karena lafaznya itu sebenarnya sharih ya. Lafaznya itu sharih ya, menggunakan massa ya, zakarahu ya, dan dia lafaznya umum ya, Ya, kalau sebenarnya di fikih Hambali sama Syafi'i ini sama ya. Ini satu pendapat lah, tidak ada perbedaan. Kemudian ketika di bagian bahwasanya bagian tubuh ya, kemaluan kita juga adalah bagian tubuh ya, bagian tubuh yang memang milik sendiri ya. Ya, di situ memang ada sebagian yang berpendapat bahwa hal tersebut jadinya tidak membatalkan. Cuman ya kita berhadapan dengan dalil-dalil yang tadi sih sebenarnya yang lafaznya itu sharih ya. Karena pun misalnya bagian dari tubuh ya, maka ya ketika disampaikan hadis-hadis dari berbagai sisi ya, dengan redaksi yang lain itu ya akan lebih lemah sedikit gitu ya. Meskipun ada pendalilannya ya, disitulah kadang pembahasan ini kita perlu rajihkan mana yang kita ambil ya. Nah, kemudian itu ya paling sebenarnya ada sih rinciannya, cuman kalau dibahas ini khawatirnya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali lagi ya di pembahasan tadi ya. Jadi kalau di fikih Muyasar ini hadisnya tadi dua ya yang dipakai ya. Jadi hadisnya Bisrah binti Safwan. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu dia gunakan tiga ya, gunakan tiga pendalilan yang sama-sama bahwa menyentuh kemaluan tanpa batas ya, tanpa batas. Itu dia membatalkan wudu, Ya, kemudian yang kelima, makan daging unta ya, makan daging unta. Saya sih belum pernah ya. Daging unta ini kayak gimana ya.
Ya, bahwasanya dulu seorang lelaki ya bertanya kepada Rasulullah, apakah kami perlu berwudu ya disebabkan makan daging kambing ya? Maka beliau bilang bila kamu mau ya maka silakan wudu, bila enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kemudian ditanya lagi, apakah kami berwudu disebabkan makan daging unta? Maka beliau menjawab, ya berwudulah karena makan daging unta. Itu di pembahasan fikih Hambali ya. Jadi menjadikan bahwasanya daging unta itu pembatal dari wudu ya, pembatal dari wudu. Tapi kalau di pembahasan fikih Syafi'i itu tidak. Bahkan sebagian, kenapa tidak? Karena mereka berpegang di mazhab Syafi'i ya. Kenapa daging unta itu bagi mereka tidak batal? Karena apa namanya? Mereka memakai hadis yang sebenarnya dinilai oleh ulama lemah, yaitu bahwa ilat dari makan daging unta itu adalah membatalkan wudu, itu dikarenakan ini hadisnya lemah ya, bahwa dulu ada sahabat ya yang ketika sedang makan daging unta itu ada yang kentut ya, mungkin pernah dengar ya, dia kentut ya, tapi tercium baunya, kemudian nggak ada yang ngaku kan, ada yang ngaku ya, mungkin ada, ini lemah hadisnya. Kemudian para sahabat ya udah lihat aja nanti pas sholat kalau ada yang wudu, nah itu dia orangnya. Akhirnya untuk menjaga perasaan sahabat ini ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, maksudnya dalam hadis yang lemah ini diriwayatkan, barang siapa yang makan daging unta berwudu ya, jadi semuanya wudu, nah, semuanya wudu jadi menjaga perasaan sahabat yang ya, akhirnya nggak ada yang tahu siapa yang kentut kan, jadi kesemuanya wudu, jadi adil gitu ya, jadi adil. Oleh karena itu ilatnya. Jadi kan balik lagi, kalau gitu kan ilatnya yang masalah keluar angin lah atau sesuatu dari dua jalan. Jadi bukan daging untanya. Tapi di sini kalau di Madzhab Hambali ya, memang ini redaksinya jelas ya. Dan ini dijelaskan bahwa pertanyaannya itu dia sahabat nanya kalau daging kambing gimana, kalau daging unta suruh wudu ya, kalau daging unta disuruh wudu. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim ya. Dari situlah titik perbedaannya ya, titik perbedaannya. Nah, dan terakhir murtad ya dari Islam. Nah, ini jelas, wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa orang yang kafir setelah beriman, maka dia gugur amalnya. Dan semua yang mewajibkan mandi kayak keluar mani ya, jima ya, itu semuanya jadi harus wudu ya. Tapi kalau setelah mandi tidak perlu wudu lagi ya, karena udah paling sempurna kalau sudah mandi besar. Nah, ada satu yang di tadi fikih muyasar nggak ada, tapi di mazhab Syafi'i ada. Apa? Tahu nggak yang pembatal wudu yang tadi itu kan 6 ya, ada 6. Ada satu yang di situ nggak ada tapi di mazhab Syafi'i ada. Ah, iya, itu biasanya titik bedanya, yaitu bersentuhan kulit sama min ghairi ha'il ya, tanpa batas. Maksudnya nggak ada kain gitu ya. Ya, jadi menyentuh ya seorang lelaki ya, al-mar'ah al-ajnabiyah, bukan mahram, ajnabi. Min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Nah, ini kalau di pembahasan mereka itu batal. Jadi bersentuhan kulit ya. Sentuhan kulit secara langsung ya, tanpa ada penghalang ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Istri itu mahram atau bukan? Hah? Istri mahram bukan? Istri kita mahram bukan? Bukan mahram lah. Kalau mahram nggak boleh dinikahin. Ya kan? Benar nggak? Iya, bukan mahram, makanya batal. Ya. Makanya kalau
Jadi ya kalau yang repot misalnya istrinya mazhab Syafi'i kemudian suaminya mazhab Hambali gitu ya, pakai megang fikih Muyasar gitu. Akhirnya yang satu ya dia bercandain gitu. Dia pegang dia nggak batal, tapi buat istrinya dia ngulang lagi wudunya gitu. Dan wudunya. Nah itu mereka pakai dalil apa? Sebenarnya dari hadis dari Ali ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika usah," ya. Jadi aula afan dari surat Al-Maidah juga, aula mastumun nisa. Nah, ini masalahnya berputar pada qiraat Ibnu Abbas ya, lamas ada, jadi lamastum ya itu di menyentuh, kan ini kan bahasanya apa namanya masih ambigu. Menyentuh itu apakah diarahkan bahwasanya jima ya, apakah menyentuh tadi ya, rinciannya sebenarnya panjang. Menyentuh dengan hawa nafsu seperti di mazhab Hanafi ya, atau memang menyentuh ya, menyentuh sebagaimana dipahami di mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi benar-benar menyentuh yang bukan mahram batal wudu ya. Sebenarnya pendaliannya banyak ya, cuman anak nggak sampaikan di sini karena kita sedang belajar fikih Muyasar ya. Ya di sini nggak ada, kalau fikih Muyasar nggak ada. Ya dan akhirnya dengan apa namanya ya ada perbedaan pendapat ini, makanya dibolehkan ini apa namanya yang maksudnya bukan mencampur, apa sih bahasanya ya, nggak lupa. Istilahnya dia tuh dalam kondisi tertentu dia berubah pendapat mazhabnya. Kayak dalam misalnya ketika tawaf ya, hal yang nggak bisa diindahkan mungkin kalau sekarang rada longgar kali ya. Oh dulu yang atau haji gitu ya, hampir nggak bisa itu, nggak sentuh orang di ketika tawaf. Sedangkan tawaf itu harus wudu. Ya dia gimana caranya, baru putaran 6 senggol. Ya, kalau tetap kekeh sama, dan beberapa orang yang di sininya mazhab Syafi'i di sono nggak bisa melakukan itu, susah. Akhirnya dia pindah lah, atau dalam kondisi tertentu ya, atau dalam satu ritual ibadah tertentu ya dia ngambil pendapat yang tidak membatalkan. Dan itu lebih mudah ya, lebih mudah kalau kondisinya tadi ya dalam kasus tawaf. Karena kalau dia batal ya dia harus wudu lagi, ulang lagi dari awal. Gak nerusin ya, tidak kan susah lumayan sulit. Wallahu a'lam. Ya selanjutnya bagian yang terakhir ya, dan yang terakhir dari pembahasan wudu adalah hal-hal apa saja yang harus kita berwudu sebelum melakukan ibadah ya. Pertama salat, ini sudah masyhur ya, karena nggak boleh la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur, karena nggak bisa diterima ya salat yang tidak tanpa taharah. Tawaf tadi saya sebutkan. Tawaf ya annahu tawaddaa tsumma tawafa bil bait. Bahwasanya Nabi ketika tawaf itu wudu dulu ya. Kemudian menyentuh Al-Qur'an tanpa pembatas. Jadi langsung, dan itu kasusnya yang mushaf yang enggak ada terjemah langsung. Ya mushaf yang tidak ada terjemah. Kalau HP gimana? Nah, jadi membaca dari mushaf yang langsung, yang benar-benar mushaf itu yang bersih dari terjemah ya, seperti misalnya Quran Madinah gitu yang nggak ada artinya, itu nazarnya itu melihat mushafnya itu pahala tersendiri. Kalau kita memang memposisikan atau ingin mendapat pahala nazar ya, jadi melihatnya itu tuh pahala tersendiri, maka masuk atau berlaku hukum-hukum tadi, harus wudu. Nah, kalau di HP gimana? Ya. Di HP ini apakah kita dapat pahala nazar ya? Kayak gini kan kesentuh nih kan. Ayat ini kan kesentuh nih kan. Sedangkan ini juga boleh dibilang mushaf ya kalau kita bersihin dari kata-kata gitu ya. Nah, ini gimana? Ya, balik lagi, kalau kita memang mengharap pahala untuk nazar ya, jadi di luar membacanya itu kan pahala tersendiri, tapi melihatnya itu pahala tersendiri. Maka kalau kita meniatkan untuk nazar dan berharap pahala, maka geser-gesernya ini kan kesentuh
kita harus berwudu. Ya, tapi kalau memang enggak, kita memang ini mah apa namanya ada pembatas gitu ya. Ya kita tidak perlu berwudu ya karena memang tidak dihitung mengusap atau menyentuh mushaf, tapi yang kita nggak dapat pahala nazar. Ya. Tapi membacanya, tilawahnya tetap mendapat pahala. Ya. Seperti itu yang disampaikan ya oleh para ulama. Ya, jadi menyentuh mushaf. Nah, tadi ibadah yang harus ya. Kemudian terakhir ibadah yang disunnahkan berwudu seperti baca Quran ya. Setiap hendak sholat ya, meskipun belum batal, belum namanya tajdid ya, namanya memperbaharui wudu ya. Kemudian dianjurkan wudu juga bagi orang yang junub. Jadi dia junub kemudian ingin mengulangi hubungan suami istri lagi, ya dia belum mandi. Nah, itu disunahkan untuk berwudu ya. Kemudian sebelum mandi juga ya, kalau mandi junubnya versi lengkap itu kan diawali wudu dulu, cuman disisakan bagian kakinya itu di akhir setelah kita mandi ya baru basuh kaki ya. Jadi di situ juga disunahkan untuk berwudu sama mau tidur ya, sama mau tidur. Dan ini pahalanya besar ya. Ini rangkaian mau tidur ya. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jadi kalau kamu mau datang ke tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu salat. Summa taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian dia tidur ya, kemudian berbaring ya, berbaring ke sebelah kanan. Ya, kemudian hadisnya panjang. Setelah itu dia baca 3 qul ya, ayat kursi dia usapkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang wudu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita masuk di pembahasan khuf ya. Jadi bab ke-6 itu tentang khuf ya, sorban dan perban ya. Bagaimana nanti hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Ada pertanyaan? Silakan. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.